Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Sore. Oke, baiklah, saya Nova Eliga sebagai moderator pembimbing acara pada sore hari ini. Di sini kita akan mengadakan sosialisasi atau seminar mengenai tentang kepemimpinan OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah, di mana OSIS itu adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari SMP dan SMA. Baiklah, di sini pematerinya ada Yulistika Amanda, ada Ovel Marcelin Tampu Bolon, dan ada Reja Anggraini Gurumilala. Selanjutnya kita akan masuki acara yang kedua dengan pemateri yang sangat kece, yaitu Yulistika Amanda. Kepada Yulistika Amanda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengertian OSIS. Organisasi Siswa Intrasekolah atau yang biasa disebut OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. OSIS diurus oleh guru pembimbing dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Anggota OSIS adalah siswa-siswi yang memiliki keinginan untuk memajukan sekolah. Siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. Selanjutnya, fungsi OSIS. Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Demikian pula, OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pula beberapa fungsi dalam mencapai tujuan. Yang pertama, sebagai wadah. Organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Yang kedua, sebagai motivator. Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, sebagai preventif. Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal, OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan OSIS. Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan OSIS, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain yang pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang keempat, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Selanjutnya, perangkat OSIS. Perangkat OSIS terdiri dari pembina OSIS, perwakilan kelas, dan pengurus OSIS. Yang pertama, pembina OSIS. Pembina OSIS terdiri dari kepala sekolah sebagai ketua, wakil kepala sekolah sebagai wakil ketua, guru sebagai anggota, sedikitnya 5 orang dan bergantian setiap tahun pelajaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah mengungkapkan materinya. Kita lanjutkan ke pemateri kedua.
kepada Reja Nurmala. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi tentang tugas dari OSIS ini sendiri. Sebelumnya saya izin off cam karena jaringan di sini kurang baik. Selanjutnya tugas OSIS yang pertama yaitu memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Nah, di sini sebagai OSIS itu harus mampu memimpin organisasinya. Terlebih dahulu organisasi baru ke siswa-siswa yang akan dilayaninya nantinya. Selanjutnya yaitu memimpin rapat. Sebagai pemimpin, OSIS harus mampu memimpin rapat karena setiap tahun atau bulannya pasti adanya rapat atau pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk acara sekolah dan acara-acara untuk kepentingan sekolah. Selanjutnya yaitu dapat menjadi contoh. Nah, di sini OSIS harus bisa menjadi contoh terhadap siswa-siswa yang lain agar ia tidak diremehkan. Dia harus menjadi teladan dan tidak boleh sesuka-suka hatinya dengan pun yang ada. Dia harus menjadi contoh yang baik di depan teman-temannya. Selanjutnya yaitu menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Di sini maksudnya yaitu dalam mengambil keputusan, sebagai seorang OSIS itu tidak bisa mengambil keputusan hanya sebelah pihak saja. Dia harus mendengarkan pihak-pihak lainnya yang sedang bermasalah. Begitu juga dalam menetapkan kebijaksanaan ini, semua harus bisa ikut andil dalam anggota OSIS untuk mengambil keputusan, bukan hanya karena dia temanan sama teman yang bermasalah, jadi dia memilih temannya, padahal jelas-jelas temannya tersebut yang salah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi kedua. Selanjutnya, kepada materi ketiga, Ovel Marcelini dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan materi. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang kewajiban dari OSIS itu sendiri. Nah, kewajiban OSIS itu sendiri yang pertama ialah menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah, serta bisa menjadi teladan bagi siswa-siswa lainnya. Yang selanjutnya ialah bersifat kolektif dalam mengambil keputusan, yang dalam artian dalam menjalankan kepemimpinan di suatu organisasi OSIS di sekolah. Nah, para pemimpin itu harus bersikap adil dalam mengambil keputusan. Nah, lalu yang selanjutnya ialah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Nah, jadi ketika seorang pemimpin itu sudah selesai jabatannya, ia harus menuliskan hasil-hasil kerja yang ia rancang selama ia menjabat sebagai bukti bahwasannya dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin pada masa ia menjabat. Lalu yang terakhir ialah selalu berkonsultasi dengan pembina. Nah, jadi di sini seorang pemimpin OSIS harus juga turut meminta bimbingan kepada para guru agar pemimpin OSIS itu dapat bertindak bijaksana dalam menjalankan tanggung jawabnya di arena sekolah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Marcelini yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, selesai semua pemateri yang telah disampaikan oleh teman-teman. Mungkin pasti teman-teman telah mengetahui seluk-beluk dari OSIS sendiri. Kemudian kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan dengan mengaktifkan mikrofonnya. Saya ingin bertanya moderator.
Baik, pertanyaan saya, apakah dengan ikutnya organisasi OSIS ini dapat dipastikan semua anggota punya jiwa kepemimpinan? Karena di sekolah saya juga dulu ada anggota OSIS yang pemalu dan tidak percaya diri. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Bunga yang telah menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan dari Putri Bunga akan dijawab oleh Ovel. Kepada Ovel dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya di sini akan mencoba menjawab atas pertanyaan dari Putri, di mana tadi pertanyaannya mengenai tentang apakah dengan mengikuti organisasi melatih jiwa kepemimpinan seperti itu pertanyaannya. Karena dari pengalaman Putri ada juga ia mengikuti organisasi OSIS tapi ia masih pemalu. Nah, jadi menurut saya dengan mengikuti OSIS di sekolah itu melatih jiwa kepemimpinan kita. Karena kenapa? Bukan hanya sekedar ketua saja yang yang bisa menjadi pemimpin. Kan ada itu anggota-anggota lain yang menjadi seksi-seksi ketua seksi. Nah, di situ walaupun ia menjadi anggota, ia pun juga memiliki jiwa kepemimpinan. Dia harus menjadi pemimpin atas tanggung jawabnya, atas segala kewajibannya yang ia jalankan. Nah, jadi dari situ melatih seseorang untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, kalau misalnya masalah tentang malu, itu sebenarnya awal-awal itu memang biasa. Tapi dengan adanya tanggung jawab yang diembannya, dengan kewajiban-kewajiban yang ia jalankan selama ia menjabat sebagai OSIS, mau tidak mau ia harus bisa dapat percaya diri dalam menyampaikan laporan-laporan tanggung jawabannya. Nah, jadi dengan cara seperti itu pasti akan mengurangi rasa pemalu pada diri seseorang. Walaupun misalkan dia hanya sebagai anggota di OSIS itu. Karena kan walaupun anggota pasti laporan pertanggungjawabannya selama ia menjabat kan pasti akan ia jabarkan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Masya Allah, keren banget jawaban dari Kakak Ovel. Apakah Putri Bunga dapat memahami jawaban dari Ovel tadi? Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Saya puas dengan jawabannya. Oke, baiklah, Sandi. Baiklah, saya selaku moderator ingin minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat sore. Selamat. Oke. Waalaikumsalam.